Selamat pagi Prof dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nyuman Mary Elisa Fitri, nomor absen 20 dari kelas 5A MBP. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 6 dari mata kuliah Operasional Hotel dan Restoran mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Yang pertama, bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang? Pemeliharaan yaitu kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan di gudang tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Cara pemeliharaan dan perawatan barang atau sarana dan prasarana gudang adalah dengan cara yang pertama, selalu membersihkan barang-barang secara teratur, terutama setelah barang tersebut dipergunakan, selalu memisahkan barang yang rusak dan tidak rusak. Yang kedua, selalu memperbaiki barang yang rusak. Yang ketiga, memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik, benar, dan teratur sesuai dengan jenis dan kode masing-masing dari barang. Yang keempat, selalu menyimpan kembali barang yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan baik dan benar. Yang kelima, selalu mengoperasikan atau menggunakan barang-barang sesuai dengan petunjuk dan aturan pakainya. Selanjutnya, saya akan membahas macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Secara umum, klasifikasi metode perawatan dan perbaikan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama time-based maintenance, yang merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua, condition-based maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya dilaksanakannya pemeliharaan. Yang ketiga, ada breakdown maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown peralatan tersebut. Yang keempat, reliability centers maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem yang dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana gudang yaitu yang pertama, agar fasilitas dapat bertahan lama. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman. Yang ketiga, agar barang tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Yang keempat, untuk melatih agar bertanggung jawab bagai si pemakai maupun petugas pemeliharaan. Yang kelima, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar. Yang keenam, meningkatkan image organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan budaya organisasi untuk mengembangkan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan dengan baik sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang ke-8, meningkatkan motivasi kerja. Adapun manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana gudang yaitu yang pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Yang kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap barang atau suku cadang sarana dan prasarana. Yang kelima, menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik, kecelakaan kerja. Dan selanjutnya, meningkatkan motivasi pekerja, mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja yang memerlukan perawatan lanjutan dan meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan dan mengurangi terjadinya cacat produk sehingga
pemrosesan ulang atau rework dapat ditekan. Selanjutnya, bagaimana manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang? Pengertian manajemen perawatan dan pemeliharaan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengencalian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dikelola meliputi 7M, sumber daya manusia atau man, modal atau money, bahan baku atau materials, peralatan dan mesin atau machines, metode dan tata cara kerja atau metode, dan waktu atau minutes. Manajemen meliputi 4 proses atau kegiatan, yaitu proses planning, pengorganisasian atau organisasi, pelaksanaan actuating, dan pengawasan controlling. Efektivitas merupakan landasan untuk mencapai tujuan dengan cara yang tepat, berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan dapat tercapai. Sedang efisiensi merupakan perbandingan antara hasil dan modal yang dikeluarkan. Efisiensi berkenaan dengan penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi efisien berarti optimasi penggunaan sumber daya, yaitu yang termudah cara mengerjakannya, termudah biayanya, tersingkat waktunya, teringan bebannya, dan terpendek langkahnya. Bagaimana komputer maintenance management system atau yang disingkat dengan CMMS adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan manajemen dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemeliharaan yang efektif. Hal-hal yang termasuk ke dalam fungsi tersebut adalah membangun, merencanakan, dan melaporkan work orders, perkembangan dari catatan mengenai pemeliharaan yang mudah untuk dicari dan dapat mencatat transaksi pembelian komponen. CMMS bukan sekedar digunakan sebagai alat pengontrol sistem pemeliharaan, namun sekarang ini CMMS dapat digunakan meningkatkan kondisi peralatan dan juga outputnya. CMMS menawarkan fungsi-fungsi dari pemeliharaan yang tidak hanya terbatas pada hal manufaktur saja. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan dan pemeliharaan prasarana di kitchen Hotel Ramada Bali Sunset Road, Kuta. Yaitu peralatan dapur merupakan aspek penting untuk kelancaran proses pengolahan makanan dan operasional dapur. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, mutu kualitas makanan, menunjang efektivitas dan efisiensi kerja staf dapur, diperlukan manajemen peralatan dapur supaya pemeliharaan peralatan dapur dapat terlaksanakan dengan baik dan benar. Maka diperlukan adanya sistem pemeliharaan serangkaian prosedur yang berkaitan dengan, yaitu langkah-langkah kerja tersebut adalah yang pertama, pencegahan kerusakan atau lebih dikenal dengan preventive maintenance, yaitu sebuah tindakan yang ditujukan untuk menghindari adanya kerusakan, dan jika sudah ada peralatan dapur yang mengalami kerusakan, dimaksud agar dapat terhindar dari kerusakan peralatan yang lebih buruk lagi. Yang kedua, perawatan atau pemeliharaan rutin atau routine care, yaitu upaya untuk merawat peralatan mulai dari proses membersihkan, proses mencuci, dan memberikan pelumas, pelicin, dan menyimpan peralatan di tempat penyimpanan peralatan yang sejenis. Yang ketiga, perbaikan atau maintenance, yaitu tindakan-tindakan yang mempunyai maksud untuk memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan agar kembali seperti sedia kala. Yang keempat, pengawasan atau controlling, yaitu tindakan yang bertujuan mengawasi agar semua langkah-langkah yang dicantumkan di atas dapat terlaksanakan dengan baik, tetapi sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Selain penggunaan peralatan dan perlengkapan dapur yang harus diperhatikan, proses pembersihan peralatan dan perlengkapan dapur juga harus diberikan perhatian khusus. Setiap peralatan dan perlengkapan dapur membutuhkan perawatan secara rutin setelah pemakaian. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja.
Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.